Selamat malam anak-anak kelas 6A. Hari ini Ibu akan membahas kembali soal cerita yang telah kalian kerjakan tadi pagi. Kita langsung masuk ya ke soal pertama. Temperatur udara di sebuah kota pada siang hari adalah 2 derajat Celcius. Pada malam hari temperaturnya turun menjadi negatif 5 derajat Celcius. Berapakah besar penurunan suhu dari siang hari ke malam hari? Di sini kita lihat besar penurunan suhu. Jika ditanya tentang besar penurunan suhu, sama dengan kita mencari selisih, ya. Berarti mencari selisih itu adalah besar kurang kecil. Maka kita tinggal tentukan mana yang bilangan terbesar, mana bilangan terkecil, lalu dikurang. Berarti bilangan kita pertama mencari selisih. Sama dengan yang terbesar adalah 2, berarti 2 dikurang negatif 5, maka kita lalu kita lihat ada bilangan yang bertemu berdekatan. Nah, ini nanti dilebur menjadi 2 dileburnya menjadi apa? Lihat sama-sama bilangan negatif, sama berarti diubah menjadi positif 5. Bisa langsung kalian tambah menjadi 7 derajat Celcius. Lalu kalian tulis, jadi besar penurunan suhu dari siang hari ke malam hari adalah 7 derajat Celcius. Itu untuk nomor 1. Kita lanjut ke soal nomor 2. Suhu sebuah freezer mula-mula negatif 18 derajat Celcius. Karena listrik padam selama beberapa menit, suhu di dalam naik 10 derajat Celcius. Setelah listrik kembali menyala, perlahan-lahan suhunya kembali turun 8 derajat Celcius. Berapakah suhu di dalam freezer tersebut sekarang? Nah, ini kita mencari suhu di dalam freezer sekarang. Kita buat kalimat matematikanya dulu. Nah, di sini ada kata-kata naik. Naik itu berarti ditambah. Kemudian ada juga kata turun. Turun berarti dikurang. Nah, kita tulis dulu suhu awalnya adalah negatif 18. Lalu kemudian naik 10 derajat berarti ditambah 10 derajat. Lalu turun berarti dikurang 8. Kita bisa langsung pakai kobil, Bu, kalau seperti ini. Nah, di sini kita bisa pisahkan satu-satu nih, saling membawa ya. Nah, negatif 18 tulis di kolom negatif. Lalu positif 10 tulis di kolom positif. Ini negatif 8 turun tulis di kolom negatif. Kerjakan dulu yang di dalam kolom. Berarti ditambah ya, 18 ditambah 8, 8 tambah 8 16, lalu tambah 26. Kemudian lihat, ini 10, ini 26. Mana angka yang lebih besar? 26. Maka ini dipindah. Turun, karena pindah maka dikurang. Hasilnya adalah 16. Jadi, karena berada di kolom negatif, hasilnya menjadi negatif 16. Lalu kalian tulis, jadi suhu freezer tersebut sekarang adalah negatif 16 derajat Celcius. Nah, seperti itu ya cara mengerjakannya. Lanjut lagi ke soal nomor 3. Nah,
Suhu es krim saat dikeluarkan dalam lemari pendingin adalah negatif 8 derajat Celcius. Setiap 5 menit, suhu es krim naik 3 derajat Celcius. Berapa suhu es krim setelah dikeluarkan 30 menit? Di sini ada kata setiap. Nah, berarti ini tandanya adalah dikali. Kemudian naik, berarti tadi ditambah. Yang ditanya suhu es krim setelah dikeluarkan 30 menit. Kalian cari tahu dulu berapa kali dia naik dalam rentang waktu 30 menit. Kalian tinggal bagi ini dibagi ini. 30 dibagi 5 sama dengan 6. Ya, pertama tentukan dulu berapa kali dia naik dalam rentang waktu 30 menit. Dia naik dengan kelipatan 6 kali atau sebanyak 6 kali. Lanjut, kita masuk ke suhu akhir. Kita buat kalimat matematikanya. Suhu akhir sama dengan suhu awal ditambah dengan perubahan suhunya. Karena ada kata setiap, maka perubahan suhu yang naik itu kan 3 derajat, berarti 3 dikali berapa kali dia naik? 6. Nah, berarti suhu awalnya kita tulis. Suhu awalnya adalah negatif 8. Ditambah 3 kali 6, 18. Nah, ini bisa kita langsung masuk ke kobil, Bu. Negatif 8 masuk ke kolom negatif, 18 masuk ke kolom positif. Lalu lihat mana angka yang besar, 18. Maka 8 yang pindah ke 18, lalu karena pindah dikurang. Nah, hasilnya 10. Karena berada di kolom positif, maka tidak usah dirubah. Jadi tinggal tulis deh. Jadi suhu es krim setelah 30 menit setelah dikeluarkan 30 menit adalah 10 derajat Celcius. Ini jawabannya ya. Lanjut ke soal nomor 4. Seorang peserta ujian akan mendapat nilai 2 jika benar, negatif 1 jika salah, dan 0 jika tidak menjawab. Jumlah soal seluruhnya ada 50. Aska hanya menjawab 30 soal benar dan 15 soal salah. Berapakah nilai yang didapat Aska? Di sini kita lihat bahwa kalau benar dapat nilainya 2, salah dapat -1, 0 jika tidak menjawab. Nah, kita tentukan dulu nih. Yang diketahui hanya soal benar yang dijawab Aska sama soal salah, tapi belum diketahui nih yang tidak menjawab ada berapa soal. Lihat di sini jumlah soal seluruhnya ada 50. Maka cara mencari soal yang tidak dijawab itu sama dengan T itu tidak menjawab ya. 50 dikurang 30 dikurang 15. Hasilnya adalah 5. Maka soal yang tidak dijawab Aska 5. Lalu kita masukkan ke dalam rumus skor yang diperoleh atau skor akhir. Nah, dengan B itu soal yang dijawab benar kali poin benar ditambah S kali poin salah ditambah lagi T kali poin tidak menjawab. Nah, B-nya berapa yang dijawab Aska? Aska hanya menjawab 30, berarti B-nya 30 kali poin benar. Poin benar dapat 2, maka kita tulis kali 2 ditambah salah. Berapa soal yang dijawab salah oleh Aska? 15. Berarti 15 kita tulis kali. Poin salahnya jika tidak menjawab negatif 1, maka dikali negatif 1 ditambah tidak menjawab. Aska tidak menjawab 5. Dikali poin tidak menjawab adalah 0. Tulis. Sekarang kita tinggal tulis 30 kali 2 60 ditambah. Sekarang
perkalian bilangan bulat. Nah, ini positif, ini negatif. Positif kali negatif itu bilangan berbeda. Beda, ingat bene, berarti hasilnya negatif. Angkanya tinggal kita kali 15 kali 1, 15. Ditambah 5 kali 0, 0. Nah, di sini ada tanda yang bertemu berdekatan. Berarti harus kita lebur jadi tanda. Nah, lihat lagi tandanya itu berbeda. Beda ingat bene, berarti jadi negatif. Tinggal dikurang deh. 60 kurang 15 hasilnya 45. Jadi nilai yang didapat Aska adalah 45. Seperti itu ya. Nah, demikian pembahasan soal cerita yang tadi sudah kalian kerjakan hari ini. Semoga dengan video ini kalian semakin mengerti dan semakin jelas ya. Terima kasih.